Selamat malam. Kembali bersama saya di sini Joshua Hutagal. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang konsep dasar biaya. Untuk yang pertama, kita akan membahas pertama kali itu adalah apa itu biaya. Menurut Bapak Adam Smith ini, biaya itu adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang nanti akan dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau juga nanti memberikan manfaat pada masa yang akan datang untuk organisasi maupun untuk perusahaan. Tadi pada penjelasan terkait apa itu biaya, saya sempat menyebutkan bahwa nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ekuivalen kas? Sini saya jelaskan. Ekuivalen kas itu merujuk pada suatu entitas yang biasanya berbentuknya non-kas. Misalkan seperti contoh kayak peralatan, bahan baku yang nanti kita bisa tukarkan dengan barang yang sejenis atau yang tidak sejenis, yang dimana nanti digunakan untuk memproduksi produk yang akan kita hasilkan. Biaya di sini bisa mempresentasikan jumlah uang yang dikeluarkan atau dihabiskan untuk memperoleh berbagai sumber daya, kayak misalkan bahan baku, tenaga kerja, dan faktor produksi yang lainnya. Jadi kita bisa beranggapan bahwa biaya ini bisa kita anggap sebagai ukuran satuan mata uang nanti yang dari sumber daya yang kita gunakan, yang dimana tujuan dari penggunaan itu adalah mencapai keuntungan tertentu. Tadi kita beranggapan bahwa biaya itu sebagai ukuran satuan mata uang dari sumber daya yang kita gunakan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang diukur? Nah, yang diukur itu adalah objek biaya. Apa itu objek biaya? Objek biaya itu adalah elemen atau entitas atau aktivitas yang diidentifikasikan sebagai tujuan atau titik fokus nanti kita untuk menghitung dan melacak biaya terkait. Nah, objek biaya ini digunakan dalam perhitungan dan analisis biaya yang mana nanti untuk mengalokasikan dan memahami bagaimana biaya terkait dengan berbagai entitas atau kegiatan dalam perusahaan. Nah, objek-objek dari biaya ini biasanya ada beberapa contoh. Misalkan yang pertama contoh kayak produk. Nah, biaya yang terkait dengan produksi suatu produk kayak misalkan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead nanti dialokasikan ke produk tertentu untuk menghitung biaya produksi. Objek yang kedua misalkan seperti departemen. Nah, biaya itu biasanya dapat dialokasikan ke departemen tertentu dalam perusahaan. Ini biasanya membantu perusahaan memahami biaya yang terkait dengan setiap departemen yang nanti digunakan untuk menganalisis kinerja dari setiap departemen. Lalu objek biaya yang berikutnya adalah project. Nah, kalau ketika kita berbicara project, ini biasanya terkait dengan berapa biaya yang kita gunakan untuk mengerjakan project tersebut. Nah, biasanya di dalam project kita perlu mengetahui alokasi dan menghitung biaya project supaya nanti untuk mengukur efisiensi bagaimana pekerjaan kita di dalam proyek. Setelah kita mengetahui tadi apa aja itu objek biaya, biasanya di dalam sistem akuntansi manajemen itu mengukur dan membebankan biaya kepada entitas tersebut. Nah, di dalam pembebanan biaya perlu ada yang namanya keakuratan pembebanan. Dalam keakuratan pembebanan ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itulah keakuratan pembebanan itu sangatlah penting. Ada beberapa alasan kenapa keakuratan pembebanan itu sangatlah penting. Yang pertama dalam pengambilan keputusan. Pembebanan biaya yang akurat membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Informasi-informasi yang akurat tentang biaya yang terkait dengan suatu objek atau aktivitas nanti memungkinkan manajemen untuk memahami kontribusi sebenarnya dari objek tersebut terhadap pendapatan dan laba. Lalu alasan kedua terkait dengan evaluasi kinerja. Dengan pembebanan biaya yang akurat, manajemen dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja berbagai objek seperti produk, proyek, departemen, atau divisi, yang mana nanti ini dapat membantu mengidentifikasi sumber daya yang tidak efisien dan memungkinkan perbaikan lebih lanjut. Lalu alasan yang berikutnya adalah penentuan harga yang tepat. Pembebanan biaya yang akurat menjadi dasar bagi perhitungan harga jual yang sesuai. Mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menyediakan barang atau jasa nanti dapat membantu perusahaan dalam menetapkan harga yang mana mencakup biaya produksi dan menghasilkan margin keuntungan yang sesuai.
Lalu hal yang paling penting berikutnya dalam keakuratan pembebanan, yang jelas sudah pasti harus akurat. Kenapa harus akurat? Nah, tujuan supaya itu akurat, itu supaya nanti kita dapat mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya tersebut. Jadi, dia harus akurat supaya bisa mengukur dan supaya pengalokasiannya itu tidaklah salah. Sebuah gagasan penting terkait dengan keakuratan pembebanan. Keakuratan dalam konteks biaya itu seringkali tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya. Teman-teman kira-kira ngerti nggak makna di dalam kalimat ini? Sini saya akan jelaskan. Dalam hal ini, biaya yang sebenarnya itu biasanya merujuk pada jumlah uang atau sumber daya yang kita benar-benar keluarkan untuk suatu kegiatan atau proyek. Nah, namun keakuratan dalam konteks biaya itu biasanya lebih terkait dengan seberapa baik proyeksi atau estimasi biaya yang kita buat mencerminkan realitas dalam pelaksanaan di lapangan. Saya kasih contoh. Ketika suatu proyek direncanakan, itu biasanya tim proyek membuat estimasi biaya berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat itu. Estimasi biaya ini mungkin didasarkan pada harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya sewa peralatan. Nah, kadang ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan estimasi biaya tidak selalu akurat. Itu kenapa disebutkan di atas bahwa perlunya pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya di dalam keakuratan pembebanan. Beberapa faktor yang biasanya dapat menyebabkan estimasi biaya tidak akurat, seperti perubahan kondisi, ketidakpastian, ketidaksempurnaan informasi, kompleksitas proyek, dan perubahan ruang lingkup. Ketika kita tadi berbicara tentang keakuratan pembebanan, kita juga harus mampu melacak dan menghubungkan biaya ke sumber atau objek yang menyebabkannya. Kemampuan ini disebut dengan ketelusuran atau traceability. Dengan kata lain, traceability itu melibatkan kemampuan kita untuk mengidentifikasi dengan jelas sumber daya atau aktivitas yang menyebabkan biaya tertentu. Ketika kita bicara traceability atau ketelusuran, kita harus paham terkait dengan hubungan antara biaya dan objek biaya, supaya itu nanti dapat membantu kita meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Ada dua hubungan antara biaya dan objek biaya. Yang pertama adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu adalah biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau terkait dengan jasa tertentu lah, misalkan seperti gaji. Lalu terkait dengan biaya tidak langsung ini biasa merujuk pada biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa, misalkan seperti asuransi atau sewa kantor dan lain-lainnya. Tadi kita sudah membahas tuh apa itu biaya, objek biaya, keakuratan pembebanan, dan traceability atau ketelusuran. Nah, teman-teman tahu nggak sih output dari biaya ini apa aja sih? Output biasanya pada umumnya itu ada dua. Yang pertama, produk berwujud. Produk berwujud ini adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal seperti misalkan kayak mesin, lahan, yang mana nanti memberikan output berupa barang atau produk yang kita inginkan. Lalu ada jasa. Nah, jasa ini adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Misalkan seperti contoh kayak kita memberikan jasa hukum pengacara, atau enggak kita memberikan jasa penerbangan melalui seorang pilot atau menggunakan fasilitasnya seperti pesawat. Nah, di dalam konsep biaya pernah nggak teman-teman terpikir apakah ada biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda? Nah, biasanya biaya yang berbeda itu dengan spesifikasi untuk tujuan yang berbeda itu biasanya terkait dengan biaya produk. Biaya produk merupakan pengalokasian atau pembebanan biaya yang terkait dengan produksi suatu produk secara spesifik dalam rangka biasanya mencapai tujuan manajer tertentu. Ini biasanya melibatkan perhitungan dan alokasi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk dengan tujuan di mana nanti untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, analisis kerja, dan perencanaan anggaran.
Jadi, biaya produk bukan hanya total biaya produksi, tetapi juga merupakan penggunaan metode alokasi biaya yang nanti sesuai dengan karakteristik produk dan atau aktivitas tertentu. Nah, teman-teman di sini perlu dipahami bahwa biaya produk itu tidak selalu hanya mencakup biaya langsung atau juga biaya tidak langsung. Metode alokasi biaya tidak langsung yang dipilih itu juga mencerminkan hubungan yang masuk akal, biasanya antara biaya tidak langsung dan produk-produk spesifik. Penerapan konsep biaya produk itu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi biaya yang relevan. Pertama-tama kita perlu untuk mengidentifikasi semua biaya yang relevan dalam produksi produk. Ini biasanya berkaitan dengan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terkait dengan produksi. Lalu yang kedua ada pemisahan biaya tidak langsung. Biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung perlu diidentifikasi dan dipisahkan dari biaya langsung. Ini melibatkan mengidentifikasi biaya tidak langsung yang nanti dapat diatribusikan secara spesifik ke produk tertentu. Lalu yang ketiga, pemilihan metode alokasi biaya tidak langsung. Jika ada biaya tidak langsung yang harus dialokasikan, kita perlu memilih metode alokasi biaya yang sesuai. Metode ini mungkin didasarkan pada faktor penggerak seperti volume produksi, jam kerja langsung, atau faktor lain yang mencerminkan hubungan antara biaya dan produk. Lalu ada penghitungan total biaya produk. Nah, setelah semua biaya relevan diidentifikasi dan dialokasikan, total biaya produk dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang telah dialokasikan. Setelah kita melakukan perhitungan, kita akan masuk pada langkah yaitu analisis dan pengambilan keputusan. Informasi biaya produk yang dihasilkan dapat kita gunakan untuk menganalisis kinerja produk, perencanaan anggaran, penetapan harga jual, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan produk baru atau efisiensi produk dan lainnya. Di dalam biaya yang memiliki tujuan berbeda ini, ada dua jenis biaya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, saya akan membahas tentang biaya produksi. Biaya produksi itu adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Di dalam biaya produksi, kita dapat mengklasifikasikan tiga hal yang baru. Yang pertama, bahan langsung. Bahan langsung ini adalah biaya bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa, semisal kayak kayu pada perabotan rumah. Lalu ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah biaya gaji karyawan yang memproduksi bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan. Semisal contoh kayak kepala koki restoran, kayak pekerja di mebel-mebel. Lalu overhead. Overhead ini adalah sebuah biaya produksi selain dari biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung, yang spesial contohnya kayak biaya lembur tenaga kerja langsung yang nanti biasanya dibebankan ke overhead dan bahan bakar mesin. Lalu ada biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan administrasi dan umum. Kategori biaya produksi itu ada dua. Yang pertama, biaya penjualan. Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk dan jasa. Lalu yang kedua ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan administrasi umum pada organisasi atau perusahaan yang tidak dapat dibebankan ke biaya pemasaran atau produksi.